kita akan belajar cara memasang selang lambung, yang kedua membilas lambung, yang ketiga melepas selang lambung. Karena metode ini nggak ada diujikan sebenarnya yang membilas sama melepas, tapi biar teman-teman juga tahu nanti melepasnya bagaimana, nggak sembarangan langsung cabut gitu aja ya. Nah, untuk tujuan dari memasang selang lambung ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien yang pertama, yang kedua membantu untuk memberikan obat kepada pasien, gitu ya. Dan indikasinya adalah pasien-pasien yang tidak sadar dengan kesadaran, kemudian tidak bisa makan secara oral, dalam artian nenek pasien itu yang muntah tiap kali makan di minum, ada yang kondisi seperti itu. Artinya dia nggak bisa melalui mulut lagi, harus dipasang selang. Nih, indikasinya itu, kontraindikasinya adalah pasien yang bisa makan sendiri, udah pasang selang ya. Oke, yang disiapkan adalah stetoskop, kemudian teman-teman menyiapkan pipa 50 cc atau asepto ya. Kalau asepto itu yang tutupnya hijau ya, yang kayak pompa nih Ansat itu ya, tapi hijau warnanya. Kemudian pen light, tong sparkle ya, gunting, kemudian ada jelly, kemudian selang NGT sesuai dengan ukuran, gelas berisi air matang, kemudian perlat dan sarung tangan steril. Ya, kalau masang selang itu apakah perlu steril? Ya, ada beberapa rumah sakit, ini tergantung sebenarnya tergantung kebijakan rumah sakit. Kalau di SOP-nya rumah sakit steril, kita harus steril. Jadi kita gunakan sarung tangan steril karena alatnya ini steril sebenarnya, ya. Nah, kemudian kalau rumah sakit tidak biasa prinsip bersih, ya kita ikuti aja. Yang penting kita nggak menyalahi aturan, kita tetap menjaga ini yang ujungnya tetap steril. Ya, sudah, kita akan ke pasien. Setelah kita menyiapkan alat cuci tangan, kita ke pasien memberitahukan bahwa akan dipasang selang lambung. Jadi selamat siang, selamat pagi, selamat malam, siapa ya? Identifikasi pasien, bisa sebutkan nama, tanggal lahir, sekalian kita juga mengecek gelang pasien. Jika sudah betul, ibu ini akan saya pasang selang lambung karena ibu perlu nutrisi yang cukup banyak, dan melihat kondisi ibu yang tidak bisa makan secara langsung, secara normal, maka disarankan untuk dipasang selang lambung. Mohon kerjasamanya karena waktunya agak lama dan nanti juga sedikit menyakitkan rasanya. Tapi berharap setelah ini nanti ibu bisa terpenuhi untuk kebutuhan nutrisi. Kita kembali ke menyiapkan alat cuci tangan. Dan yang pertama kita siapkan adalah NGT ini, kita siapkan dulu. Kemudian batu 50 juga kita siapkan. Kemudian kita menyiapkan dulu plaster. Plasternya ini kita siapkan dua, satu untuk tanda, satu untuk fiksasi nantinya ya. Satu untuk penanda, nanti kan harus diukur ya selangnya itu sampai ke plaster. Nah, itu untuk satunya untuk tanda. Nah, kalau sudah siap, kita pasang bisa handuk, bisa pelak di dada pasien. Kemudian kita dekatkan bengkok. Oke, dekatkan bengkok, dan kemudian kita akan menggunakan sarung tangan. Nah, kalau memasang selang lambung itu nggak perlu diambil tangannya ya. Kalau ada tahanan atau kesulitan memasukkan selangnya, boleh Anda ambil bantal. Karena kalau dia tanpa bantal itu lebih mudah ya posisinya. Menggunakan sarung tangan yang steril. Kemudian kita ambil selang lambung sesuai dengan ukuran anatomi pasien. Kemudian, ini boleh teman-teman pegang atau teman-teman letakkan di dada pasien, seperti ini juga boleh. Selanjutnya kita akan mengukur. Selang lambung ini tidak langsung dimasukkan seseenak kita, tetapi enggak, kita harus ukur dulu panjang dari hidung ke lambung pasien itu berapa panjang. Caranya adalah dengan menarik dari pangkal telinga ke hidung. Jadi dikira-kira, tidak perlu ditempelkan ya, dari telinga ke hidung, kemudian kita tarik garis ke epigastrium. Di epigastrium ya, kurang lebih segini.
tambah 1-2 cm. Nah, dari pangkal telinga ke hidung, kemudian ditambah 1-2 cm, berarti segini ya. Kemudian kita kasih tandanya yang plaster yang kecil. Ini ya, seperti itu. Kita kasih tanda. Oke. Nah, kalau sudah, kita kasih jelly. Di ujung selangnya. Boleh Anda taruh sini juga boleh ya. Beneran? Beneran ya. Kemudian kita ratakan ya, 10-15 cm. Nah, kalau sudah, kita akan memasang selang lambung ini dan kita memberitakan pasien untuk membantu napas panjang dan membantu menelan. Kenapa harus menelan? Karena ketika menelan itu seperti memudahkan ini masuk ke tenggorokan dan masuk ke aster. Ya. Jadi itu karena ini hidungnya nggak bisa ya dipasang ini bukan pantun khusus. Jadi saya hanya mengilustrasikan ya. Bu, ini akan saya pasang. Ibu tarik nafas dan relax saja, tidak usah panik, tidak usah tegang karena nanti akan menyulitkan ketika selang ini dimasukkan. Ya Bu, saya akan memasukkan. Ibu tarik nafas panjang. Jadi ketika pasien menarik nafas, masukkan. Kemudian ketika pasien menghembuskan, berhenti dulu. Ketika pasien menarik nafas lagi, ya Bu, masukkan lagi. Bu, sambil membantu menelan, gitu ya. Lagi Bu, ya tarik nafas, ya hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan, sambil menelan ya Bu. Tarik nafas lagi seperti itu, seterusnya, tapi dengan irama nggak usah terlalu cepat kayak gini ya Nak. Jadi dengan irama aja, sesuaikan sama responnya pasien ya. Kalau mukuk-mukuk ya berhenti dulu karena itu akan menahan nanti. Kayak di hidung itu kayak enek sing nahan begitu loh ya. Jadi biarkan pasiennya relax, kita dorong terus secara kontinu. Oke, sampai selang itu benar-benar masuk sampai ke batas tanda yang sudah kita tandai tadi. Oke, kalau sudah kita tandai tadi, sudah sampai di situ, ini waktunya kita mengecek apakah betul selang lambung ini sudah masuk benar di lambungnya pasien ya. Caranya yang pertama yang paling simpel adalah dengan kita mengamati apakah ada selang yang melingkar di mulut pasien. Jadi Bu, mohon dibuka mulutnya sebentar, saya mau mengecek apakah selang ini ada di lubang mulut atau masuk di saluran pencernaan. Sudah tidak ada, itu sudah benar. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan dengan stetoskop. Jadi nanti selang lambungnya itu diberi sedikit udara, sedikit, tidak banyak. Jadi mungkin 2 strip aja ya, 2 strip aja. Nah, kemudian kita akan mendengarkan diklem. Jadi setiap kali Anda mau membuka atau menutup selang ini harus selalu diklem ya, supaya udaranya tidak masuk. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita dengarkan menggunakan stetoskop di epigastrimnya pasiennya. Nah, kemudian sambil kita dengarkan, dibuka klemnya, dorong udara ini masuk. Nah, kalau ada bunyi seperti bunyi bising usus, kruk seperti itu ya, berarti kemungkinan ini sudah benar masuk di lambungnya pasien. Nah, berikutnya yang ketiga adalah dengan cara mengaspirasi lambung dari sisa lambung gitu ya. Jadi caranya adalah mengaspirasi dari selang ini, kita tarik. Kalau keluar cairan berwarna keruh gitu ya, berarti betul ini sudah masuk di lambung gitu ya. Nah, kalau misalkan masih banyak sampai batas berapa, tarik aja semua ke lambungnya. Kalau sudah tidak bisa ditarik ya, ada hambatan begitu, artinya ya sudah, itu batas sisa lambungnya pasien itu segitu gitu ya. Kemudian ditutup lagi klemnya dan kita tutup lagi supaya udara tidak masuk ke selang. Kemudian sambil kita ingat-ingat berapa yang tadi kita buang sisa lambungnya, sama dilihat warna, kemudian jumlahnya ya. Kemudian setelah itu taruh dulu di sini. Dan berikutnya yang terakhir adalah
ada 3 ya tadi ya sudah. Ini yang keempat adalah memasukkan ujung selang ini di air atau di gelas yang berisi air. Ini karena tadi ada gelas ya, saya ilustrasikan ini gelas. Jadi ada air matang di dalam gelas. Jadi kemudian kita masukkan ujung selangnya ini seperti ini. Nah, ketika ini tidak muncul gelembung berarti benar. Kalau ada gelembung, kemungkinan masih kurang tepat kita memasang atau salah jalur gitu ya. Bila memasang selang lambung kemudian pasang sebuah atau batu terus tidak berhenti, tarik dulu ya, mungkin berhenti dulu lalu kemudian dipasang lagi, kemungkinan salah jalur ya, salah kesalahan pernapasan gitu, salah pencernaan. Nah, kalau seperti itu kalau misalkan masih di sini tadi aman, pengecekannya aman, tapi masih banyak ini kok ada udara, kemungkinan ininya kurang dalam atau kita belum sampai ke gasternya ya, jadi dimasukkan lagi lebih dalam. Kemudian kalau enggak berarti bisa terlalu dalam juga enggak keluar ya, jadi agak ditarik sedikit. Nah, kemudian kita cek lagi, diulangi lagi pengecekannya. Nah, kalau ini sudah pasti bahwa tidak ada gelembung, berarti kita akan melakukan fiksasi. Kita lepas sarung tangan, kemudian kita pasang plasternya untuk fiksasi. Caranya adalah dengan menilang, menggunakan plaster secara menilang. Yang ujungnya ini agak dirapati biar lubang hidungnya pasien tetap terbuka ya. Ini kan tidak ada ya, ada pasien ditutup. Kemudian amankan untuk ujung selangnya itu bebas pada area yang bebas supaya tidak terpinggir, tidak tertekuk gitu ya. Kalau sudah beritahukan pasiennya bahwa prosedur sudah selesai, dan setelah itu ibu tidak lagi makan secara oral, tidak melalui mulut, tetapi makanan akan langsung diberikan melalui selang. Begitu juga obat-obatan. Itu Bu, saya akan kembali ke ruangan. Bila nanti ibu memerlukan saya, bisa menekan tombol untuk memanggil kami. Baik, saya akan kembali. Terima kasih. Gitu ya. Itu untuk yang pertama. Ini enggak isotonya kalau ya, ini kan